Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Murda Ningsih, SPMAK, selaku dosen pengampu dari Manajemen Strategik. Perkenalkan, nama saya Anggit Perdana Kusuma, NIM 24030102024. Di sini saya akan eh, menjawab dari soal UAS yang sudah diberikan terkait manajemen strategi. Baik, kita mulai saja. Baik, di sini saya mengambil Gojek untuk saya bahas pada kesempatan kali ini. Uh, Kenapa Gojek? Mungkin Gojek saya lebih familiar dan lebih mudah untuk saya pribadi untuk menguliknya gitu Bu. Baik, terkait pendahuluan, Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan transportasi, logistik, dan jasa berbasis aplikasi. Didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Kevin Alwi, dan Mekhalemo Moran. Gojek awalnya beroperasi sebagai layanan pemesanan ojek melalui call center sebelum meluncurkan aplikasi mobile pada tahun 2015. Nah, Gojek ini berkembang pesat dengan menghubungkan jutaan mitra pengemudi, pedagang, dan pengguna dalam ekosistem digital. Selain transportasi, Gojek menawarkan juga layanan seperti GoFood, GoSend, dan GoPay. Baik, terkait analisis strategi dari Gojek, visi misinya di sini adalah Gojek memiliki visi untuk mendorong perubahan positif melalui teknologi dengan memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak sosial yang luas. Misi Gojek mencakup 3 pilar utama, yaitu yang pertama adalah speed, kecepatan, innovation atau inovasi, dan social impact atau dampak sosial. Dampak sosial menjadi bagian penting dari misi Gojek dengan pemberdayaan mitra pengemudi dan pelaku usaha kecil agar dapat berkembang dalam ekonomi digital. Selanjutnya terkait analisis SWOT perusahaan Gojek ini. Yang pertama terkait strength atau kekuatannya, ekosistem layanan yang luas dari GoRed, GoFood, GoSend, GoPay, dan lain-lain menciptakan sinergi bisnis yang bagus. Selanjutnya, basis pelanggan yang besar dan loyal di Indonesia. Seperti kita ketahui ya, banyak sekali pelanggan yang sudah berlangganan dengan Gojek ini. Lalu selanjutnya teknologi berbasis AI dan data analitik yang meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada brand awareness yang kuat sebagai pelopor layanan ride hailing di Indonesia. Selanjutnya juga ada dukungan investor besar seperti Google, Tencent, dan Temasek. Lalu selanjutnya terkait weakness atau kelemahannya. Yang pertama adalah persaingan harga yang ketat dengan kompetitor seperti Grab, Shopee, Maxim, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah biaya operasional yang tinggi untuk subsidi promosi dan ekspansi layanan. Dan yang ketiga adalah ketergantungan pada mitra pengemudi yang bisa menjadi tantangan dalam manajemen kepuasan dan kesejahteraan mereka. Baik, selanjutnya terkait opportunities atau peluang terkait Gojek ini adalah yang pertama potensi ekspansi ke sektor baru seperti logistik dan e-commerce itu sangat besar sekali. Lalu yang kedua adalah kemitraan strategis dengan pemerintah dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur digital. Lalu selanjutnya juga ada pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya adopsi pembayaran digital di Indonesia.
Yang keempat adalah pengembangan layanan keuangan digital melalui GoPay yang dapat menjangkau masyarakat yang tidak menggunakan bank konvensional seperti itu. Selanjutnya terkait threat atau ancaman untuk perusahaan Gojek ini, yang pertama adalah kompetisi yang ketat. Bisa dari Grab, Shopee, ataupun Maxim, atau juga startup yang baru yang serupa seperti itu. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi investasi. Dan yang ketiga, keamanan data dan risiko cyber dalam ekosistem digital. Dan yang terakhir adalah regulasi pemerintah terkait transportasi online dan layanan keuangan yang dapat mempengaruhi model bisnis Gojek tersebut. Baik, selanjutnya terkait strategi utama yang diterapkan di era digital oleh Gojek. Itu yang pertama adalah terkait diversifikasi layanan dan ekosistem digital seperti itu. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi dan data analitik. Yang ketiga, penguatan GoPay sebagai solusi fintech. Yang keempat, itu adalah kemitraan dan akuisisi strategis. Dan yang kelima, itu adalah fokus pada keberlanjutan dan dampak sosial. Baik, kita bahas satu-satu di sini. Terkait diversifikasi layanan dan ekosistem digital, itu Gojek tidak hanya berfokus pada transportasi, tetapi juga mengembangkan layanan di berbagai sektor, termasuk pengantaran makanan, logistik, GoFood atau GoSend, dan keuangan digital atau GoPay. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki multiple revenue yang saling mendukung dalam satu ekosistem. Selanjutnya terkait pemanfaatan teknologi dan data analitik, Gojek menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan analisis data untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Teknologi ini digunakan dalam sistem pemetaan rute, penyesuaian harga yang dinamis, serta rekomendasi layanan yang dipersonalisasi. Selanjutnya, terkait penggunaan GoPay sebagai solusi fintech, itu GoPay menjadi salah satu strategi utama Gojek dalam memperluas jangkauan bisnisnya di sektor keuangan digital. Dengan fitur seperti dompet digital, kredit mikro, dan layanan pembayaran, GoPay membantu meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Yang keempat, terkait kemitraan dan akuisisi strategis, Gojek terus membangun kemitraan dengan berbagai perusahaan untuk memperluas cakupan bisnisnya. Akuisisi Tokopedia dan merger menjadi Goto Group merupakan langkah strategis yang memperkuat posisi Gojek di sektor e-commerce dan teknologi finansial. Selanjutnya terkait fokus pada keberlanjutan dan dampak sosialnya, Gojek menerapkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi dan pelaku UMKM, seperti pelatihan keterampilan digital dan akses ke layanan keuangan dengan fokus pada dampak sosial. Gojek juga membangun loyalitas dan memperkuat citra positifnya di masyarakat. Terkait strategi utama yang diterapkan oleh Gojek. Nah, yang selanjutnya terkait kritik dan saran strategis untuk Gojek, terkait kritik strategi Gojek seperti diversifikasi layanan dan pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan pesat. Namun masih terdapat beberapa kendala
operasional. Jadi seperti modus pembatalan perjalanan oleh mitra pengemudi atau ketidaksesuaian eh, biaya tol dan juga eh, ketidakpuasan mitra terkait skema insentif. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait evaluasi efektivitas strategi Gojek ini. Eh, yang pertama terkait modus pembatalan perjalanan ini. Nah, ketika ada modus perjalanan pembatalan ini, ketika customer itu sudah membayar secara mungkin GoPay, itu ketika ingin mengembalikan atau merefund itu sangat lama. Jadi itu salah satu kritik mungkin, atau itu pun juga yang saya pernah alami ketika memesan Gojek, dan Gojek tersebut mungkin eh, membatalkan karena alasan mungkin banyak bocor dan lain sebagainya. Itu kita harus menunggu lama untuk bisa merefund dana yang sudah kita bayarkan, seperti itu. Lalu terkait juga ketidaksesuaian biaya tol, ini terdapat kasus juga di mana pengguna dikenakan biaya e-tol dalam perjalanan meskipun rute yang ditempuh tidak melalui jalan tol. Nah, kesalahan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem tarif Gojek yang menciptakan kesan bahwa perusahaan ini kurang transparan dalam menetapkan biaya perjalanannya, seperti itu. Dan yang terkait ketidakpuasan mitra terkait skema insentif ini, meskipun Gojek memiliki berbagai program untuk mendukung mitra pengemudi, masih banyak keluhan terkait skema insentif yang berubah-ubah, pengurangan tarif per kilometer, dan tingginya persaingan di antara pengemudi. Hal ini dapat berdampak pada kualitas layanan karena mitra pengemudi yang merasa kurang mendapatkan keuntungan cenderung mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, termasuk melalui praktek yang merugikan pelanggan. Nah, selanjutnya untuk saran yang dapat kami sampaikan, untuk meningkatkan layanan ini, Gojek perlu memperbaiki sistem refund otomatisnya, menerapkan validasi biaya tol secara real time, meningkatkan pengawasan mitra pengemudi, serta lebih transparan dalam kebijakan tarif dan insentif. Selain itu, peningkatan layanan pelanggan melalui AI dapat mempercepat penyelesaian keluhan dan meningkatkan kepercayaan penggunanya, seperti itu. Kita akan bahas satu-satu juga terkait peningkatan sistem refund otomatis. Ini Gojek perlu mengembangkan sistem ini agar lebih responsif ketika terjadi pembatalan perjalanan yang disebabkan oleh mitra pengemudinya. Jika pengemudi membatalkan perjalanan setelah menerima pembayaran, dana pelanggan harus segera dikembalikan tanpa perlu pengajuan secara manual, seperti itu, agar tercipta mungkin kepercayaan terhadap pembayaran dengan Gojek ini. Selanjutnya terkait validasi biaya tol secara real time, ini juga Gojek perlu menerapkan sistem validasi yang otomatis yang dapat mendeteksi apakah rute itu memang benar melalui jalan tol sebelum mengenakan biaya tambahan. Integrasi dengan sistem navigasi atau data dari operator jalan tol dapat menjadi solusi untuk memastikan keakuratan biaya yang dibebankan kepada pelanggan. Seperti itu. Dan selanjutnya terkait peningkatan pengawasan dan evaluasi mitra pengemudi, itu untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh mitra pengemudi tersebut. Gojek dapat meningkatkan pengawasan melalui pemantauan pola pembatalan perjalanan, pengemudi yang sering melakukan cancel dengan alasan yang tidak masuk akal perlu diberikan peringatan atau sanksi. Selain itu, Gojek dapat menerapkan
sistem penilaian berbasis AI untuk mendeteksi pola kecurangan yang berulang. Selanjutnya, terkait transparansi dalam penentuan tarif dan insentif, Gojek perlu lebih transparan dalam menetapkan kebijakan tarif dan insentif bagi mitra pengemudi agar mereka tidak merasa dirugikan. Dengan sistem insentif yang lebih adil dan jelas, mitra pengemudi akan lebih termotivasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan sehingga meningkatkan kualitas pengalaman penggunanya. Dan yang terakhir, peningkatan layanan pelanggan dan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan adalah dengan mempercepat proses penyelesaian keluhan. Gojek dapat mengembangkan fitur chatbot berbasis AI yang dapat memberikan solusi cepat untuk masalah seperti refund, perhitungan biaya perjalanan, atau keluhan terhadap mitra pengemudi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.